Berikut ini adalah penjelasan terkait kreativitas dan inovasi dalam pemanfaatan sampah kardus. Yang pertama yaitu analisis masalah dan solusi yang diusulkan. Masalahnya, sampah kardus seringkali menjadi masalah limbah, menyebabkan penumpukan di tempat pembuangan akhir dan dampak lingkungan negatif. Banyak masyarakat belum menyadari potensi kardus sebagai bahan daur ulang atau bahan baku yang berguna. Kemudian, solusi yang dapat kita usulkan yaitu ada pengembangan produk kreatif. Menggunakan sampah kardus untuk membuat produk-produk kreatif seperti furnitur, dekorasi rumah, dan barang-barang seni. Lalu, pelatihan dan edukasi memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai cara memanfaatkan kardus untuk kerajinan tangan atau produk yang dapat dijual. Dan kemitraan, bekerja sama dengan desainer dan pengrajin lokal untuk mengembangkan produk berbasis kardus yang inovatif dan menarik. Yang kedua yaitu proses implementasi dan hasilnya. Proses implementasi yaitu ada pengumpulan kardus, mengumpulkan sampah kardus dari sumber-sumber yang tersedia, baik dari rumah tangga maupun bisnis. Lalu pengolahan dan desain, mengolah kardus menjadi bahan baku yang siap digunakan. Proses ini termasuk pemotongan, pelipatan, dan perancangan produk. Kemudian produksi dan penjualan, membuat produk akhir dari kardus dan memasarkan produk tersebut melalui berbagai saluran, seperti pasar lokal, pameran, atau platform online. Dan hasilnya yaitu penciptaan produk baru. Produk-produk inovatif seperti furnitur ringan, rak buku, atau lampu hias dari kardus. Lalu, pengurangan limbah, mengurangi jumlah kardus yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kemudian, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya daur ulang dan potensi sampah kardus. Ketiga yaitu strategi pemasaran dan dampaknya. Strategi pemasaran yaitu pemasaran digital, menggunakan media sosial dan situs web untuk mempromosikan produk-produk kardus. Lalu, partisipasi dalam pameran. Berpartisipasi dalam pameran kerajinan tangan dan desain untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Lalu, kemitraan dengan toko lokal. Bekerja sama dengan toko-toko lokal untuk menjual produk kardus. Kemudian edukatif dan interaktif, mengadakan workshop atau seminar tentang penggunaan kardus yang juga dapat menjadikan sarana dan prasarana. Dan dampaknya yaitu peningkatan penjualan produk berbasis kardus melalui saluran pemasaran yang efektif. Lalu kesadaran lingkungan, meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan konsumen dan mendorong praktik daur ulang. Kemudian dukungan komunitas, mendapatkan dukungan dari komunitas lokal dan pelaku industri dalam bentuk kerjasama dan kolaborasi. Yang terakhir yaitu evaluasi dari keseluruhan proyek. Evaluasi yaitu ada keberhasilan pengurangan limbah, mengevaluasi seberapa efektif proyek dalam mengurangi jumlah sampah kardus dan dampak terhadap lingkungan. Lalu kepuasan pelanggan, mengukur kepuasan pelanggan terhadap produk berbasis kardus dan seberapa baik produk tersebut memenuhi kebutuhan mereka. Lalu dampak ekonomi, menilai dampak ekonomi dari proyek termasuk pendapatan dari penjualan produk dan biaya produksi.
Kemudian umpan balik dari penyesuaian, mengumpulkan umpan balik dari pelanggan dan mitra untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam proses produksi dan pemasaran.